Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang berisiko tinggi karena sifatnya yang fluktuatif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Maka dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang cryptocurrency ya, lebih tepatnya prediksi tren apa yang akan terjadi setelah fenomena bearish kali ini ya. Jadi sekarang kan cryptocurrency sedang dalam posisi bearish, terutama Bitcoin ya. Bahkan kemarin sempat tembus ke angka 600 jutaan, dan ini saya cek di CoinMarketCap itu masih didominasi downtrend ya. Jadi lihat di bagian sini, ini grafiknya masih banyak yang merah ya. Jadi emang dominansinya sekarang sedang downtrend koin apapun itu. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah prediksi ke depannya. Apa sih tren cryptocurrency untuk ke depannya? Mengutip dari pernyataan atau tweetan dari Elon Musk di Twitter, di sini kayak saya mengambil satu poin penting yang itu wajib kalian pahami ya di sini. Jadi, cryptocurrency is a good idea on many levels and we believe it has a promising future. Jadi, sebenarnya mereka itu percaya bahwa cryptocurrency itu merupakan masa depan. But this cannot come at the great cost to the environment. Jadi dari segi environment friendly-nya itu nggak bagus cryptocurrency. Dari segi lingkungan, jadi cryptocurrency itu bisa dibilang suatu teknologi yang tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan kenapa? Nah, ini saya pelajari ya. Ternyata yang dimaksud dengan tidak ramah lingkungan di sini adalah karena penggunaan daya atas setiap transaksi cryptocurrency. Jadi, ketika kita terjun dalam dunia cryptocurrency, kita melakukan transaksi, di situ ada daya yang digunakan. Semisal ya, untuk satu kali transaksi Bitcoin itu memerlukan berapa banyak energi listrik seperti itu. Nah, ketika listrik itu semakin banyak digunakan, itu kan termasuk pencemaran lingkungan ya. Jadi listrik itu merupakan sumber pencemaran lingkungan salah satunya. Dan ketika banyak orang yang menggunakan teknologi cryptocurrency ini, maka semakin besar juga pencemaran lingkungan karena kan semakin besar daya listrik ya, terutama yang mining penambangan cryptocurrency itu ya. Meskipun kita bukan mining tapi kita menggunakan transaksi, juga itu ada nggak friendly dengan lingkungan. So, di sini saya ingin membahas apa sih tren ke depannya. Nah, kalau saya mengutip di sini ada poin penting ya. Jadi Elon Musk ini ingin mengatakan bahwa sekarang kita itu ketika melihat cryptocurrency jangan hanya dilihat dari teknologinya, visi misinya, roadmap-nya, kemudian kecepatan transaksinya, seberapa murah fee-nya, itu jangan hanya melihat itu, tapi ada satu poin penting lagi yang perlu kalian perhatikan. Apa itu? Yaitu environment friendly. Jadi seberapa friendly atau seberapa bersahabat kripto itu terhadap lingkungan. Jadi bahasanya itu kalau nggak salah environmentally friendly. Jadi harus friendly terhadap lingkungan, harus bersahabat. Meskipun kita menggunakan teknologi kripto, kita harus menggunakan kripto yang itu tidak seberapa mencemarkan lingkungan. Nah, di sini saya dapat info dari trgdatacenters.com ini ya. Jadi mana cryptocurrency yang paling ramah lingkungan ya. Nah, ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa menjadikan ini opsi dan mungkin akan menjadi tren ke depannya bahwa orang-orang akan mulai melirik koin-koin bukan hanya dilihat dari segi teknologi, visi misi, timnya seberapa hebat, tapi dilihat dari segi friendly terhadap lingkungan juga. Nah, di sini saya menemukan ini ya. Jadi untuk saat ini berdasarkan data dari TRG Data Centers, ini listnya ya. Jadi ada 5 cryptocurrency yang itu
ramah terhadap lingkungan. Ramah terhadap lingkungannya itu maksudnya apa? Setiap kali transaksi itu hanya membutuhkan kilowatt hour yang sedikit ini ya, kWh ya. Jadi listriknya itu dikit untuk menyelesaikan transaksi transaksi mungkin blok-bloknya ini maksudnya. Jadi pembukaan setiap blok itu kecil banget butuh wattnya ini. Nah, yang pertama adalah XRP atau Ripple ya ini ya. Ini koin yang sudah emang fundamentalnya bagus, cuma sekarang kan lagi ada problem ya. Sengketa masalah sekuritas itu ya. Dan yang kedua adalah Dogecoin ya. Nah, ternyata yang membuat Elon Musk ini tertarik dengan Dogecoin ini bukan sekedar karena dia itu ingin membuat sensasi. Ternyata di baliknya itu ada maksud tersembunyi si Elon Musk ini karena dia melihat potensi bahwa Dogecoin merupakan salah satu koin yang ramah terhadap lingkungan ya ini ya. Ini saya di sini membahas tentang environment friendly-nya ya, bukan dilihat dari fundamental secara detail atau roadmap-nya ya, tapi sekali lagi environment friendly-nya atau dari segi keramahan terhadap lingkungan. Di sini saya akui berdasarkan data ini Dogecoin itu ramah terhadap lingkungan ya. Cardano yang ketiga ini, koin Cardano atau koin ADA. Keempat adalah Litecoin. Kemudian yang kelima adalah Bitcoin Cash. Setelah itu lumayan besar ya, Ethereum juga 62, apalagi Bitcoin kita lihat ya 707. Untuk koin lain gimana? Saya pribadi belum tahu ya karena di sini nggak ada datanya. But di sini saya melihat kesimpulan bahwa ada 5 cryptocurrency yang memiliki tingkat environment friendly yang bagus. Yang pertama, saya ulangi, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin, Bitcoin Cash. Dan mungkin ke depannya orang-orang juga akan mulai melirik 5 koin ini karena melihat fenomena terbaru yang dipelopori oleh si Elon Musk ini ya. Yang mana dia itu mempermasalahkan pencemaran lingkungan karena teknologi kripto. Dan sekarang dia itu mensuspend Bitcoin karena kita lihat dari segi keramahan lingkungan Bitcoin ini memerlukan banyak daya ya, 707 jauh banget ya dengan XRP juga ya. Dan kita lihat kalau XRP ini kecil banget ya untuk per kilowatt hour-nya ini ya. Jadi mungkin XRP ini kedepannya dilirik banyak orang ya, prediksi saya ya. Karena sekali lagi mungkin tren kedepannya ini yaitu apa ya, environment friendly. Jadi harus ramah terhadap lingkungan ya. Bukan hanya dilihat dari segi fundamentalnya, teknikalnya. Sekarang itu dilihat dari segi seberapa ramah koin tersebut terhadap lingkungan. So itu aja sih untuk prediksi saya tentang ke depan, bahwa ke depannya ada satu faktor baru yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin invest di dunia kripto, yaitu apakah kripto yang kalian pilih itu setiap transaksinya membutuhkan energi yang besar atau tidak. Apakah dia itu ramah terhadap lingkungan atau tidak. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Doakan semoga video atau channel Duta Kripto ini bisa tembus 10.000 subscribers ya dalam waktu dekat, supaya saya lebih semangat lagi dalam bikin konten dan bisa menebar manfaat tentang ilmu-ilmu kripto yang lain. See you.